Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jumadi, saya calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan pasca observasi bersama rekan saya di sini ada Pak Khodib. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan juga ada saya bersama PP saya Pak Satur. Assalamualaikum Pak Satur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Khodib, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita tahu ya Pak, saat ini saya mengadakan tujuan pasca observasi kita untuk mendalami apa saja yang Bapak sudah lakukan kemarin, dan kemudian saya observasi kemarin di kelas Pak, seperti itu kira-kira. Baik, siap Pak. Ya. Baik Pak Khodib, pertanyaan saya seperti ini. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak mengenai observasi kelas yang sudah berlangsung sebelumnya Pak? Alhamdulillah ya, perasaan saya ya senang sekali karena memang di sekolah kita sendiri masih jarang sekali observasi rekan sebaya atau guru yang observasi kita atau melihat kita dalam mengajar seperti itu. Jadi senang sekaligus ya mungkin sedikit prepare ya karena dilihat orang lain seperti itu. Wah, luar biasa Pak. Terus kemudian Pak, mohon izin ini Bapak bisa menceritakan kira-kira tujuan pembelajaran Bapak yang kemarin apa Pak? Tujuan pembelajaran yang saya ambil kemarin ketika diobservasi itu punya materinya iman kepada hari akhir. Ada beberapa tujuan pembelajaran, diantaranya itu ada mendefinisikan makna iman pada hari akhir, kemudian siswa dapat mengidentifikasi dan mendefinisikan tanda-tanda hari akhir, kemudian siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan periodisasi hari akhir, dan yang terakhir siswa dapat menyimpulkan keterkaitannya dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan perbuatan. Wah, itu sudah mantap ya Pak tujuannya Pak. Kemudian Pak, pada saat kemarin di kelas itu area pembelajaran apa yang Bapak sudah terapkan di dalam kelas Pak? Area pembelajaran Iya. yang saya ingin terapkan dalam kelas itu yang pertama itu bagaimana, karena di dalam kelas itu mungkin ya, sekali anak yang kalau pinter banget, ada anak yang bodoh banget, ada yang di tengah-tengah. Itu bagaimana saya menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi. Kemudian karena ini pendidikan agama, jadi bagaimana saya menerapkan pembelajaran itu dengan kompetensi sosial emosional, mengambil emosinya, serta mengemasnya dengan strategi yang cooperative learning dibarengi dengan jigsaw. Wah, luar biasa Pak. Itu lengkap ya Pak, paket lengkap. Iya. Ada diferensiasinya, pembelajarannya, terus kemudian ada KSE-nya, kemudian ada model pembelajarannya ya Pak. Kemudian tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang Bapak lakukan di dalam kelas tersebut Pak? Tahapannya itu untuk supaya target yang saya laksanakan dalam pembelajaran itu bisa terpenuhi. Saya itu di awal itu memberikan materi itu berupa materi video, materi suara, dari video, suara, PDF, PPT, semuanya saya kasih dari ruang virtual. Jadi mereka anak-anak itu bisa mengakses. Jadi di situ bisa masuk dalam diferensiasi konten Ya, karena semua visual, audio semuanya saya kasih. Kemudian di tengah-tengah saya memakai cooperative learning ya, supaya anak-anak menjadi aktif. Dalam cooperative learning itu untuk presentasinya saya pilih jigsaw supaya semua anak aktif, tidak hanya yang itu saja. Dan yang terakhir saya berikan penguatan kompetensi sosial emosional dengan cara manajemen diri atau kesadaran sosial. Itu luar biasa Pak ya.
tahapannya sudah lengkap dan sudah sesuai dengan apa yang saya lihat kemarin juga saat observasi Bapak gitu ya. Luar biasa nih Pak. Nah menurut Bapak pada saat kemarin melakukan pembelajaran sejauh mana sih Pak keberhasilan atau area pengembangan yang sudah Bapak terapkan saat pembelajaran? Apakah sudah dalam tahap berhasil atau bagaimana Pak? Baik. Jadi kalau sebelum saya menerapkan diferensiasi konten kemudian diferensiasi proses ini, saya lihat ada yang aktif sendiri, ngomong sendiri, dia sangat menonjol sendiri. Jadi ketika yang lain diem, dia menonjol sendiri. Jadi yang lain itu sangat tertinggal. Nah, ketika saya intinya kalau belum saya memberikan model pembelajaran seperti ini, saya kira nilai dari pembelajaran itu 5, walaupun ada yang nilainya 100 ya kalau dievaluasi. Tapi kalau pembelajaran yang saya sampaikan itu 5-6 lah, karena tidak merata semuanya mendapatkan pembelajaran itu atau mendapatkan haknya. Kemudian ketika saya memberikan diferensiasi ini, ternyata yang diem itu ternyata dia lebih sukanya memakai audio dalam belajar, sehingga dia ketika kita kasih video dia lebih masuk seperti itu. Jadi ada yang dia lebih aktif lagi daripada yang kemarin. Jadi perkembangannya mungkin dari 5-6 yang sebelum saya nggak memakai pembelajaran seperti ini, sekarang sudah ke 8-9 lah, karena dilihat dari nilainya juga tidak jomplang seperti itu. Yang nilainya bagus yang kemarin tetap bagus, yang nilainya jelek kemarin alhamdulillah sudah menyesuaikan, atau walaupun tidak bagus banget memang sesuai dengan kemampuannya. Itu luar biasa ya Pak, jauh secara umum luar biasa tadi Pak ya. Nah terus kemarin itu ada kendala nggak sih Pak atau hambatan yang Bapak temui pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas Pak? Mungkin kendalanya kepada orang-orang yang atau siswa-siswa yang memang lama tidak berbicara atau sudah keseringan di pelajaran-pelajaran lain itu tidak berbicara, jadi mereka sedikit kaku ketika mengungkapkan atau menjelaskan maksud dari tujuan apa yang dia inginkan. Kekok lah. Kenapa kira-kira Pak hal itu terjadi? Kenapa masih ada anak yang kagok? Kira-kira masalahnya di mana? Masalahnya dia nggak pernah ngomong. Mungkin di pelajaran lain dia juga diem sama ya kan. Jadi di pelajaran lain juga ya sudah, yang aktif yang ngomong, yang diem terus ya kan. Akhirnya dia ketika ngomong ya aok seperti itulah, atau terjeda-jeda atau tidak. Sebenarnya apa yang dia ingin ungkapkan itu, tapi omongan dia sedikit mungkin nggak bisa dipahami orang seperti itu. Berarti sudah terdeteksi sebenarnya kenapa bisa terjadi hambatan. Baik. Luar biasa ini. Kemudian Pak, rencana tindak lanjut Bapak ke depan itu seperti apa? Rencana tindak lanjut saya ini kepada anak-anak yang seperti itu, atau kepada beberapa anak yang memang jarang untuk bicara di depan, mungkin saya akan berikan porsi yang lebih supaya mereka itu mempunyai jam terbang lah. Jam terbang ketika ngomong itu juga butuh jam terbang mungkin ya. Jadi ketika ngomong pun mereka jadi lebih lancar. Itu apa, melalui ceramah atau gimana Pak, dipaksa untuk apa? Mungkin nanti seperti tadi model jigsaw kan semuanya harus ngomong. Iya. Nah, kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan menerapkan tindak lanjut tersebut Pak? Mungkin secepatnya itu dalam artian mungkin kalau dalam satu magang kan 3 kali pertemuan. Nah mungkin kita selesaikan satu magang ini, mungkin pertemuan berikutnya bagi kita berikan model seperti ini lagi. Wah, luar biasa. Baik Pak Kodi, terima kasih banget. Tadi saya melihat juga dari kelas Pak Kodi luar biasa, terus mendengar penjelasan Bapak juga saat ini juga luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Pak atas kerjaannya. Mungkin Pak Catur ada mau memberikan umpan balik Pak? Baik, terima kasih kepada Pak Jubir Pak Kodik ya, luar biasa ya menggunakan model pembelajaran
Tikso. Lalu sudah mengenalkan atau mengimplementasikan diferensiasi dan PSE atau KSE ya. Kalau saya ngomongnya sel ya. Sel Sel. emosional. Oke, kalau sel itu dulu saya dapat materi sel itu 2015 di Microsoft. Sebenarnya ini Mirip ya Pak? bukan mirip, sama. Sama. Kalau mereka sebenarnya sih sebetulnya hampir sama dengan model pembelajaran abad 21 Ya, satu senturi. Ya, bagaimana siswa-siswa kita itu memang berbeda dengan siswa yang lama atau siswa kita sendiri ya, Iya. dengan siswa sendiri itu berbeda. Oke, ya, saya akan membuat feedback sebenarnya yang tentang tadi bapak ibu jadi bapak berdua. Prinsip coaching di sini kemitraan sudah terjalin, yaitu tujuan telah ditetapkan oleh Pak Sadik ya, tujuan pembelajarannya sudah oke. Lalu Pak Jumadi tidak menggurui atau memberikan saran dan nasihat ya kepada kasih jawab pada saat dimintai saran, itu luar biasa, poin goods ya. Lalu percakapan dua arah dan kasih jawab yang lebih banyak berbicara ya Pak Sadik, karena beliau yang memiliki kelas ya, dia lebih banyak berbicara tadi. Lalu mendengarkan, mengulang rangkuman perkataan kasih jawab dan bertanya, menggali. Ini sudah ada walaupun hanya beberapa ya, nggak banyak ya Pak Jumadi ya, untuk menggali dan bertanya kepada Pak Sadik ya. Kalau banyak mungkin bisa lebih dari 10 menit ya. Ya, Pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan dan menggali, dan sudah itu proses kreatifnya. Lalu yang ketiga, prinsip coaching yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Percakapan menghasilkan tindak lanjut. Oke, konkret tadi sudah ada RTL ya. Yaitu tadi yang RTL yang saya tahu atau saya baca tadi adalah jadi memberikan kesempatan kepada siswa semua ya agar aktif dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Tikso tersebut ya. Itu RTL yang luar biasa. Lalu tindak lanjut konkret berdasarkan kasih jawab. Oke, nah percakapan ditutup dengan kesimpulan dari kasih jawab. Kesimpulan itu adalah refleksi. Dan itu belum ya? Oh iya. Ya itu belum Pak Jumadi utarakan kepada atau diberikan kepada Pak Sodik refleksi hari ini pas komisi apa? Itu belum tuh. Berarti hanya 1,7 poin. Tapi 1,7 poin itu sangat memuaskan Pak. Luar biasa, penilaian yang luar biasa. Cuma kekurangannya adalah di Kesimpulan akhir. kesimpulan akhir dan refleksi. Itu dari saya titiknya Pak ya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Khodi, terima kasih Pak Catur. Auri sampai bertemu lagi di berikutnya Pak. Baik. Saya berharap bahwa Bapak bisa menjalankan apa yang sudah Bapak lakukan dan terus bisa berkarya Pak. Baik, terima kasih Pak Jumadi sudah memberikan coaching kepada saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.